Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pramesti Widyaningrum dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C dengan NIM 205231088. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit storytelling mengenai perjanjian Giyanti guna untuk memenuhi tugas Islam dan budaya Jawa. Nah, pasti kita juga sudah pernah dengar dong perjanjian Giyanti dan pasti kita sudah sering mendengarnya. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai asal-usul perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti sendiri merupakan peristiwa penting dan peristiwa besar yang terjadi di masa silam. Lahirnya perjanjian Giyanti ini dikarenakan adanya politik kesepakatan antara Pakubuwana III, Sultan Mangkubumi, dan Serikat Dagang Belanda yaitu VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nah, Giyanti sendiri diambil dari nama daerah tempat penandatanganan perjanjian Giyanti, yaitu di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar. Nah, perjanjian Giyanti ini digunakan untuk meredam api konflik akibat atau pasca dari perpindahan keraton. Nah, terjadi perpindahan keraton yang dilakukan dengan sangat mendesak. Kemudian, perjanjian Giyanti juga disebabkan karena pemberian hadiah kepada Pangeran Mangkubumi oleh Pakubuwana II. Nah, Pangeran Mangkubumi ini diberikan hadiah oleh Pangeran Pakubuwana II, tetapi sejak pemberian hadiah atau sejak pemberian tanah daerahnya itu banyak orang yang iri dan tidak suka. Kemudian melaporkan pemberian hadiah ini kepada Jenderal Besar VOC yang ada di Batavia. Akhirnya, Jenderal VOC yang berada di Batavia tersebut melakukan pembatalan terhadap pemberian hadiah itu. Dan Pangeran Mangkubumi pun tidak dapat atau tidak jadi mendapatkan daerah atau tanahnya tersebut. Dan setelah itu, Pangeran Mangkubumi pun diusir dari Jawa. Pangeran Mangkubumi diberikan beberapa emas dan diberikan beberapa orang untuk disuruh pergi dari tanah Jawa. Tetapi Pangeran Mangkubumi pun tidak langsung nurut dan tidak langsung pasrah dengan keadaan. Pangeran Mangkubumi pun melakukan pemberontakan-pemberontakan, perlawanan-perlawanan untuk merebut kembali hadiah yang dia merasa dia dapat karena merasa dia diberikan oleh Pakubuwana II. Nah, setelah terjadi lama konflik antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi, akhirnya Jenderal atau Gubernur Jenderal VOC yang memimpin di Jawa bagian barat mengajak Pangeran Mangkubumi untuk berunding. Nah, mereka melakukan perundingan untuk memecahkan masalah dan mengakhiri konflik yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC. Nah, pada tanggal 23 September 1754 lahirlah nota kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dan Gubernur Jenderal VOC Jawa bagian Barat yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan kemudian tidak lama setelah itu terjadi pergantian kepemimpinan keraton. Yang kemarin keraton dipimpin oleh Pakubuwana II dan akan digantikan oleh Pakubuwana III. Kemudian nota kesepakatan tersebut dikirimkan kepada Pakubuwana III guna untuk mengetahui apakah Pakubuwana III menyetujui atau tidak isi nota kesepakatan tersebut. Tidak lama setelah itu, akhirnya Pakubuwana III pun menyetujui dan ditandatanganilah perjanjian tersebut dan dinamakan Perjanjian Giyanti begitu. Nah, setelah itu Perjanjian Giyanti juga merupakan pangkal atau awal mula terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Nah, kan Jawa terbelah menjadi dua bagian. Nah, pembagian wilayahnya ini juga terjadi sangat lama dan sangat
riwah sekali, sangat terjadi, sangat lama, sangat sulit, pokoknya terjadi perebutan wilayah lah antara dua kerajaan ini. Nah, sekarang kita kenal wilayahnya itu dengan wilayah Jogja dan Solo. Nah, setelah perjanjian Giyanti sedikit meredam, timbul lagi perlawanan-perlawanan atau peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dengan Mangkubumi guna untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh VOC. Nah, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini melakukan berbagai perlawanan dan peperangan yang menyebabkan VOC kemudian lelah dan menyerah kalah. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said membuat suatu perjanjian. Perjanjiannya itu kemudian ditandatangani oleh VOC karena VOC sudah merasa kalah. Nah, perjanjian itu dinamakan Perjanjian Salatiga. Nah, sejak saat itu Jawa kembali lagi terbelah-belah. Nah, yang di Solo, yang di Keraton Kasunanan Surakarta itu terbelah menjadi Keraton Kasunanan Surakarta sendiri dan Mangkunegaran. Dan yang ada di Jogja, yang Keraton Kasunanan Yogyakarta juga terbelah menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan Yogyakarta itu sendiri dan Pakualaman. Nah, sekarang semua keraton itu masih digunakan untuk aktivitas budaya atau aktivitas kejawen, tetapi sudah tidak seaktif dulu lagi karena yang di Solo atau yang di Kasunanan Surakarta dengan Mangkunegaran sekarang digunakan untuk cagar budaya, dan yang di Jogja, yang Kasunanan Yogyakarta dengan Pakualaman mendapatkan julukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian storytelling dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.